Sejak awal pecahnya perang antara Israel dan Iran, mata dunia terus fokus pada senjata apa yang digunakan, dampak kerusakan, jumlah korban, serta pergerakan sekutu strategis dari masing-masing kubu. Sampai mereka luput bahwa Iran telah berhasil menembak jatuh jet tempur siluman kebanggaan Amerika Serikat, yakni F-35 Lightning II. Ini bukan kebohongan, melainkan kebenaran yang perlu dunia ketahui, bahwa Iran tidak selemah itu. Dan senjata AS nyatanya tidak sehebat itu. Bukti kuat keberhasilan Iran menembak jatuh jet tempur F-35 buatan AS yang digunakan tentara Israel dapat dilihat pada video ini. Di mana dalam video tersebut sebuah bangkai jet tempur yang diklaim adalah jet tempur F-35 milik Israel Air Force telah mencoba menyerang wilayah ibu kota Iran, Teheran. Sehingga tersebarnya rekaman tersebut tentunya menguatkan bahwa Iran benar-benar berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 buatan AS, dan bukan klaim sepihak yang dituduhkan oleh Israel. Fakta mengejutkan ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi Lockheed Martin. Selaku perusahaan yang membangun F-35, bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana tidak, jet tempur yang digembor-gemborkan memiliki teknologi siluman malah takut di langit Teheran. Mungkin jika F-35 berhasil ditembak jatuh oleh Rusia ataupun Cina, pemberitaannya kemungkinan tidak begitu besar, karena seperti yang kita ketahui, kedua negara ini cukup maju dalam hal teknologi senjata militer. Namun jatuhnya F-35 ini justru disebabkan oleh negara Iran, yang sejak dulu dianggap sebagai negara krisis dan tidak mampu mengembangkan teknologi masa depan, termasuk di lini militer. Dapat dari keberhasilan Iran menembak jatuh jet tempur F-35 pun tampaknya tidak main-main. Pasalnya, selain keraguan para calon konsumen untuk membeli saham beberapa perusahaan yang terlibat dalam pembuatan F-35, nyatanya mengalami penurunan akibat kasus ini. Saham Lockheed Martin Corporation dikabarkan anjlok sebesar 3,99%. Sementara Northrop Grumman Corporation yang juga turut andil dalam pembuat F-35 pun sahamnya ikut tergerus, hingga sebesar 3,72%. Tidak hanya itu, perusahaan B-System yang juga masuk dalam daftar proyek perencanaan F-35 pun terkena imbas dari kejadian jatuhnya F-35 hingga membuat sahamnya turun sebesar 2,88%. Padahal dalam klaim Lockheed Martin, F-35 telah memenuhi beberapa aspek untuk membuat jet tempur ini masuk dalam kategori siluman. Salah satunya adalah desainnya. Pada umumnya, pesawat siluman cenderung memiliki permukaan datar dan tapi tajam. Desain ini membantu mengalihkan gelombang radar dari penerima, sehingga membuat pesawat tidak terlalu terlihat di layar radar. Maka dari itu, F-35 memiliki permukaan yang halus dan menyatu, tapi bergerigi dan sudut internal yang tajam. Semuanya dirancang untuk meminimalkan pantulan radar. Bahkan, persenjataannya juga disimpan di dalam daripada digantung di luar untuk meminimalkan deteksi lebih lanjut. Untuk memaksimalkan kemampuan silumannya, F-35 pun menggunakan material khusus untuk semakin meminimalkan deteksi radar. Beberapa sumber menyebutkan bahwa permukaan F-35 menggunakan lapisan khusus yang dirancang untuk menyerap gelombang radar. Alih-alih memantulkannya, ini dapat mencakup material seperti ferrit atau struktur karbon kompleks. Dan sebagai penyempurna kemampuan silumannya, F-35 mendapatkan perancangan mutakhir terhadap mesin jet dan nozzle gas buang pada mesin jet turbofannya. Seperti yang kita ketahui bahwa gas buang mesin yang panas merupakan sumber deteksi utama, dan pesawat siluman mengambil langkah-langkah untuk meminimalkannya. Maka dari itu, mesin F-35 ini menggunakan sistem pendingin dan nozzle pengalih untuk mencapai hal ini. Dengan begitu, F-35 benar-benar akan sulit untuk terdeteksi oleh radar. Bahkan Lockheed Martin berani mengklaim bahwa ketika F-35 terdeteksi oleh sistem radar, ukurannya bahkan jauh lebih kecil dari bola golf. Sehingga hal ini membuat sistem pertahanan udara sulit untuk mengunci F-35 sebelum meluncurkan rudal pencegat. Lantas bagaimana Lockheed Martin menjelaskan tragedi jatuhnya F-35 di Teheran?
Para analis menyebutkan ada dua kemungkinan yang membuat F-35 dapat terdeteksi oleh sistem pertahanan udara Iran. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan dan pemahaman pilot Israel dalam menggunakan jet tempur siluman. Dan kedua, Iran benar-benar memanfaatkan kelemahan F-35. Dalam kemungkinan pertama, bisa saja jatuhnya F-35 disebabkan oleh kurangnya pemahaman pilot Israel dalam memaksimalkan kemampuan siluman dari jet tempur ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kemampuan siluman dari F-35 salah satunya didapatkan oleh desain permukaan datar dan tepi tajam. Namun bukan berarti desain seperti itu dapat membuat F-35 sulit terdeteksi oleh sistem radar di segala situasi. Karena pada frekuensi dan sudut tertentu F-35 terdeteksi sangat kecil di radar yang membuatnya sulit untuk dikunci oleh sistem pertahanan udara. Nah, kemungkinan pilot Angkatan Udara Israel belum mampu untuk mengoptimalkan frekuensi dan sudut F-35 yang membuatnya sulit untuk terdeteksi. Namun jika ternyata jatuhnya F-35 bukan akibat pilot Angkatan Udara Israel, maka kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh kesalahan teknologi siluman pada jet tempur. Salah satunya adalah pelapis radar absorben material atau disingkat RAM. RAM sendiri dikabarkan sangat mahal, namun dapat luntur di kecepatan supersonik. Selain itu, pelapis RAM ini juga ditemukan tidak tahan dengan lingkungan laut. Sehingga hal ini pun menjadi salah satu kemungkinan F-35 berhasil terdeteksi di Teheran. Dan ketika jet tempur ini berhasil terdeteksi dan dikunci oleh sistem pertahanan udara, F-35 akan benar-benar berakhir seperti yang terjadi di Teheran. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena jet tempur ini tidak dirancang untuk mampu kabur dari kejaran rudal pencegat. Bagaimana tidak? Meskipun F-35 menggunakan mesin jet turbofan tunggal terkuat di dunia, namun kecepatan maksimumnya hanya mencapai 1,6 kali kecepatan suara, atau sekitar 1975 km per jam. Apalagi jet tempur ini pun tidak dirancang untuk memiliki kemampuan manuver tinggi, sehingga sangat sulit bagi pilot untuk kabur dari serangan rudal. Satu hal yang juga menjadi dilema terbesar bagi penggunaan F-35 adalah muatan persenjataannya. Secara